Berdiri. Berapa hebat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Apakah sudah sarapan hari ini anak-anak? Doa. Ya. Oke. Pelajaran apa hari ini? Produktif. Ya, pelajaran produktif tentang AI. Ya, tentang kecerdasan artifisial. Ya. Oke, sebelum Bapak lanjut, ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Ya, jadi Bapak kemarin sudah mengajak kalian untuk membuat proyek ya yang memerlukan pemikiran komputasional. Jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah kemarin Bapak lihat. Sekarang kita lanjut pelajaran hari ini adalah perkenalan tentang apa itu kecerdasan artifisial atau yang sering kalian dengar itu adalah AI ya. Kalau AI itu dia artificial intelligence, sedangkan bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Ya, itu. Brian, perhatikan dulu ya. Baik anak-anak, jadi sebelum Bapak lanjut, ya kemarin kita sudah belajar banyak juga tentang cara berpikir komputasional. Ya, baik Bapak akan memberikan ulasan sedikit yang tentang materi yang kemarin kita pelajari. Boleh mana ya? Oke. Jadi misalnya Bapak kasih kalian pertanyaan. Ini kelas A, ini kelas B. Kemudian kelas A ini dia kopi. Kemudian kelas B ini adalah teh. Nah, bagaimana caranya ya kopi dan teh ini biar dia bisa tercampur tanpa satu gelas itu dia jatuh. Ya misalnya kopinya dicampur ke teh ini, gimana caranya dia biar tidak airnya tidak jatuh? Air dalam kopi dan juga air dalam teh ini. Ya. Kalau misalnya ini dicampurkan di sini kan pasti dia full, airnya ini full, ini juga full, pasti jatuh kan. Bagaimana caranya biar teh dan kopi ini dia tercampur, tapi kopi dan tehnya itu airnya tidak jatuh? Ada yang bisa? Kamu harus gunakan logika kamu. Ya, berpikir bagaimana caranya memecahkan suatu masalah yang kadang jawabannya itu tidak terlihat. Bisa? Ada yang bisa? Coba angkat-angkatnya. Rizky bisa? Tika? Sandy? Bayu? Mas? Brian? Gena? Belum? Kamu enggak minum obat lagi enggak? Enggak ya? Gimana caranya? Ayo berpikir secara logika. Pikirkan secara logika. Kalian sering dengar itu di TikTok ya. Ayo pikirkan secara logika. Ada yang bisa? Kemarin sudah Bapak kasih clue-nya. Bayu coba ya. Bisa? Bayu, Bapak? Ya, nanti kalau misalnya Bayu tidak bisa baru.
Coba jelaskan bagaimana maksudnya? Dibuatkan kelas baru yang dideteksi AI. Ya nanti dicampur kelasnya. ya seperti itu jawabannya yang benar. Tepuk tangan dulu kembali. Bayu jawab tambahkan kelas C yang tidak ada airnya. Jadi kalian harus berpikir bagaimana mengucapkan suatu masalah yang tidak terlihat jawabannya di sini. Kalau misalnya di sini kan Bapak tulis hanya kelas A dan B, Bapak tidak tulis kelas C. Makanya kalian harus berpikir bagaimana caranya mengucapkan masalah ini, yaitu dengan menambahkan kelas C. Air kopi dan teh ini dicampur di gelas C. Jadi ya air yang ada dalam gelas itu tidak akan tumpah. Ya. Oke, itu. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada materi. Ya, tayangan video ya sebelum kita ulas lagi Bapak jelaskan materi, kalian Bapak kasih lihat video. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Jangan ada yang lain-lain. Ya, Pak. Video tentang perkembangan AI. Ya, Bayu minta tolong coba diputarkan video ini. Kelihatan ya? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur replace pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, learning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya.
AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat menangkap informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Oke, stop ya. Oke, tadi sudah ditayangkan video perkenalan berupa AI. Ya, Bapak rasa kalian sudah sering, ya apalagi di zaman sekarang, kalian sudah sering menggunakan atau memanfaatkan AI tanpa sadar. Ya, kalian pernah pakai AI? Nah. Contohnya ChatGPT. ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Apalagi? Meta AI. Apalagi? Gemini ya, bukan Google. Google itu masih dia notabene dia sebagai search engine yang mesin pencari. Nah, dari video yang Bapak tayangkan itu sudah banyak sekali yang dijelaskan ya
tentang prinsip dasar AI, kemudian apa itu AI, kemudian dampak positif dan negatif AI, contoh-contoh penerapan AI. Ya, mungkin yang sering kalian pakai ya tanpa kalian sadari itu adalah di pencarian. Misalnya kalian buka TikTok, ya kalian cari misalnya film anime. Nah otomatis nanti rekomendasi yang muncul di beranda atau di scroll TikTok kalian itu adalah kebanyakan tentang anime. Ya itu tanpa sadar kalian itu dianjurkan oleh AI, direkomendasikan oleh AI bahwa kalian menyukai anime. Ya. Nah sebelum kita lanjut, ya Bapak masih semangat ya kalian? Masih. Yakin? Ya, Bapak harap kita masih banyak step pembelajaran, yaitu Bapak nanti akan menjelaskan lebih spesifik apa itu AI, kemudian kegunaannya bagaimana, dan nanti ada tugas, ya ada tugas yang kalian kerjakan dalam LKPD, lembaga kerja siswa. Itu kalian menjawab soal bersama kelompok kalian. Bapak akan bagi nanti menjadi 2 kelompok, ya 2 kelompok, kemudian kalian mengisi lembar jawaban. Setelah selesai berdiskusi dan mengisi lembar jawaban, silakan kalian presentasi ke depan. Ya, nanti kelompok yang lain akan menanggapi apa yang kalian presentasikan. Setelah itu, nanti Bapak akan ulas kembali pelajaran apa yang nanti kita akan pelajari sampai kita menutup pembelajaran kali ini. Bisa dipahami? Oke, nah karena Bapak lihat kalian sedikit mengantuk ya dan kurang berenergi. Jadi Bapak akan adakan SPK dulu ya. Silakan Bapak minta ada 2 kelompok, ya 2 kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang itu maju ke depan. Ya silakan, ke depan semuanya berdiri. Bergerak dulu sedikit ya. Nah, bergerak dulu sedikit, jangan buah-buah baja. Ayo Kena, Rizky, dan Cendi di kelompok kedua, ya Bayu dan Terus ya, buat lingkaran, ya pegang tangan. Seperti yang Bapak kasih contohnya. Ya. Oke. Dengarkan dulu Bapak ya, itu apa Bapak. Kalau misalnya Bapak bilang fokus ya. Jump in itu kalian artinya maksudnya? Kalau jump out, kalau jump in jump out, nah, silakan coba pegang tangannya dulu temennya. Baik. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3, jump in. Ya, jangan sampai berurutan ya. Jump up, jump in, jump in, jump in, jump out, jump in, jump out, jump out. Jump out, jump in. Fokus ya. Coba jumper. Fokus ya, kalian diam aja. Jump in. Jump in. Ayolah, kelompoknya. Belum ada yang benar. Jump out. Jump in. Jump out. Jump in, jump out, jump in. Oke, dengar dulu. Ya, silakan duduk ya. Jump in, jump out. Oke. Bagaimana, sudah segar? Mau lagi? Nanti lagi ya. Sekarang oke, kita lanjut ke materi kali ini tentang perkenalan tentang AI. Kenapa kita bahas ini hal yang penting? Ya, karena sekarang dunia itu sudah berkembang ya. Jadi seperti kemarin ya, bukan hanya negara yang sekarang itu bukan ditentukan oleh jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang luas untuk menguasai suatu negara atau suatu benua. Ya, jadi bukan tergantung itu, tapi tergantung beberapa
hebat negara itu untuk menguasai teknologi dan juga ekonomi yang ada di dunia ini. Seperti kemarin ada perang antara Israel, Iran, dan lain sebagainya. Itu Israel sangat mendominasi di Timur Tengah. Ya, karena ya itu dengan luas negara yang kecil, kita akui negara Israel teknologinya sangat maju. Ya, kita bukan bicara masalah apa, tapi kita bicara masalah suatu power sebuah negara. Itu tidak tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduknya, tapi beberapa hebat negara itu untuk menguasai teknologi. Ya, oke. Coba Bapak minta Bayu tampilkan slideshow yang Bapak kerjakan ya. Mulai dari satunya. Ini ya. Oke. Tentang konsep dasar kecerdasan buatan dan contoh-contoh daripada AI. Next. Oke. Apa yang kita bahas hari ini adalah tentang tinjauan umum kecerdasan buatan, kemudian AI generatif, yaitu fungsi, contoh, dan masa depan di tahun 2025 ini. Kemudian AI generatif dalam ekosistem blockchain dan mata uang kripto. Mungkin ya itu hanya sebagian pembahasan nantinya, karena kita lebih fokus pada fungsi, contoh, dan lain sebagainya. The next. Nah, oke. Apa sih kecerdasan buatan itu? Ya, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai mesin untuk melakukan fungsi kognitif manusia. Jadi mesin yang mempunyai pikiran sendiri seperti otak manusia. Ya, mesin yang bisa berpikir sendiri. Kalau misalnya kalian contohnya menggunakan ChatGPT, kalian ketik apa yang disebut dengan bumi, kemudian kalian diberikan definisi bumi adalah tempat tinggal manusia, bla 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 dan sebagainya. Ya, jadi program atau mesin itu bisa menjawab sendiri apa yang kalian inginkan. Kemudian perkembangan. Nah, AI berkembang dari ide awal yaitu Alan Turing di tahun 1950-an yang mengajukan pertanyaan, bisakah mesin itu berpikir? Ya, karena setahu Bapak, ya Alan Turing ini dia mengerjakan mesin yang disebut dengan Enigma, yaitu mesin yang sangat sulit dipecahkan pada zaman Perang Dunia Kedua, zaman Nazi. Nazi memiliki teknologi yang canggih untuk memberikan informasi, kemudian Alan Turing ini yang memecahkan kode-kode yang ada pada mesin tersebut. Ya, jadi itu kemarin yang Bapak dapatkan informasi dari pelatihan yang Bapak ikuti. Kemudian perbedaan, tidak seperti perangkat tradisional, ya. Jadi lebih kompleks AI itu, bukan seperti search engine Google misalnya. Kalian cari apa pengerjaan bumi, kalian akan dibawa ke artikel website, klik artikel tersebut baru kalian dapat menemukan penjelasan yang kalian inginkan. Sedangkan AI tidak seperti itu anak-anak. Jadi AI itu langsung menjawab atau mendefinisikan apa yang kalian tanyakan. Ya, mungkin kalian sudah SMK, sudah sering menggunakan teknologi, baik itu HP maupun komputer. Ya, next. Nah, pentingnya AI dalam teknologi modern. Nah, ini dengan meningkatnya ketersediaan data dalam jumlah besar, AI memberikan kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan informasi tersebut dengan efisien. Ya, jadi seperti Bapak katakan tadi, ketika kalian mencari sesuatu di internet, jadi AI ini sudah mendefinisikan, sudah mencari sumber-sumber yang konkret. Jadi ini loh maksud yang kalian inginkan. Oh, ini loh bumi yang ingin kalian tanyakan seperti itu. Bukan lagi kalian dibawa ke artikel-artikel yang perlu kalian klik lagi seperti itu. Ya, jadi ini sudah mendefinisikan, meringkas secara akurat. Tetapi jawaban dari AI ini perlu kalian koreksi lagi. Ya, tidak hanya kalian terima mentah-mentah, tapi koreksi lagi. Sesuai tidak apa yang kalian inginkan? Sesuai tidak apa yang ada di dunia ini sekarang? Ya, jangan sampai kalian mentah-mentah jawaban daripada AI tersebut. Nah, revolusi industri. Jadi AI ini banyak dimanfaatkan sekarang anak-anak. Ya, bukan hanya dalam mengerjakan tugas saja seperti kalian, tetapi juga banyak seperti contohnya di video tadi, membaca map.
autopilot. Ya, misalnya sekarang sudah berkembang di dunia ini yang namanya mobil autopilot. Jadi kalian tidur, mobil itu yang membawa kalian ke rumah. Dia yang memahami jalurnya. Oh, seperti ini loh jalur yang kalian inginkan menuju rumah kalian. Dan nanti AI ini dalam autopilot ini dia akan memberikan jalan alternatif yang ramah untuk kalian sampai ke rumah. Ya. Kemudian dalam dunia kesehatan seperti tadi di Cina sudah ada luas daratan Cina itu sangat luas ya anak-anak. Jadi ada dokter operasi ya di satu rumah sakit, dia berkilo-kilometer jauhnya di dapur, Pak di sini tidak ada dokter, kalau bisa nggak operasi di sini? Bisa. Bahwa dia ruang operasi di ruang operasi tersebut ada robot, kemudian dia dokternya itu mengoperasikan dari salah satu rumah sakit, dia mengoperasi pasien. Ya, bukan dia harus turun ke sana langsung. Kalau misalnya ke sana langsung, pasiennya sudah pasti keburu mati. Ya, terlambat ini. Jadi dia mengerjakannya di rumah sakit tersebut ini dan berhasil kemarin itu, Pak. Ya, itu dalam bidang kesehatan. Kemudian dalam bidang pendidikan ya banyak lagi ya apalagi kalian sebagai siswa, kalian sudah memanfaatkan AI untuk mencari jawaban. Tapi perlu diingat lagi, itu perlu dikoreksi lagi. Ya, next. Nah, ini jenis-jenis AI. Ya, jenis-jenis AI. Ada AI seperti weak AI, jadi dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti algoritma pencarian, platform streaming dan lain sebagainya. Seperti salah satu contohnya tadi adalah di TikTok. Ya, rekomendasi yang perlu kalian atau yang kalian inginkan. Misalnya kalian di anime muncul nanti anime kebanyakan ya di pencarian atau di beranda kalian. Kemudian AI umum atau strong AI. Jadi AI umum ini dia seperti otak manusia tadi. Dia belajar, kemudian mencari definisi ya dari apa yang kalian ketikkan. Seperti apa salah satu contohnya tadi yang kalian sering pakai? Ya itu apa tadi? Contohnya? ChatGPT. Apa lagi? Meta AI. Apa lagi? Gemini. Ya, itu salah satu contohnya yang sering kalian pakai. Itu AI umum. Jadi dia belajar lagi juga. Kalau belum ada informasi lagi ya belajar lagi dia. Oh, ini loh maksudnya dari ini. Bapak dapat kemarin itu tolong kerjakan tugas saya dalam bidang membuat makalah misalnya. Jadi AI itu jawab, saya belum mendapat banyak informasi dari apa yang Bapak inginkan. Silakan upload sebuah file atau lain sebagainya untuk saya belajar. Jadi dia memerlukan juga file dia untuk belajar. Jadi Bapak upload, buatkan saya makalah seperti file ini dan tugas-tugasnya. Jadi dia mendeskripsikan file tersebut dan oh, saya mengerti dari informasi yang Bapak inginkan, dari file yang Bapak upload, saya akan buatkan ini. Ya, itu tentang AI umum. Jadi, nah, yang ketiga itu kecerdasan super. Jadi kecerdasan super intelligence ini mungkin definisinya itu lebih ke penerapan suatu yang melampaui kecerdasan manusia seperti robot. Ya, robot mungkin robot yang bisa mengerjakan perintah yang diprogram dan dia bisa belajar sendiri. Jadi kita suruh dia, ini silakan bersihkan halaman ini, dia mau bersihkan. Dia belajar lagi, oh ini kurang, dia yang membersihkan sendiri. Dia membantu, misalnya dia robot untuk sebuah restoran, dia melayani klien seperti itu. Ya, itu disebut dengan kecerdasan super. Intelligence super. Next. Nah, jadi apa itu AI generatif? Nah, AI generatif itu adalah cabang kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan kode dengan rajin pola dan data. Kalau ChatGPT itu dia termasuk AI generatif ya. Misalnya kalian upload sebuah fotonya Rizky misalnya, buatkan fotonya Rizky biar dia bajunya menggunakan baju polisi, bisa ya.
pasti bisa mukanya dikasih Rizky, sedangkan badannya itu badan polisi. Ya misalnya buatkan Agus seperti karakter Dragon Ball, ya kan seperti karakter Dragon Ball, ya Super Saiyan, kemudian mukanya masih tetap mukanya Agus tuh, ya AI generatif. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Mau ice breaking lagi? Ya kita lanjut fokus ke belajar. Ya. Oke. Jadi perbedaan utama ya. Jadi AI predictive itu dia mengembangkan sesuatu yang sudah ada, sedangkan AI generatif itu menciptakan benar-benar hal yang baru. Ya, misalnya buat itu dia menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Kemudian teknologi ini. Teknologi seperti large language model LLS itu seperti coding. Ya, karena di pelajaran kita bukan ada AI generatif tapi coding juga. Ya, coding seperti membuat suatu program. Itu. Kita akan lanjut nanti di coding ini di pertemuan yang kelima. Nah, kemudian coding itu seperti apa sih? Itu menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi dasarnya itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Kita akan perkenalkan nanti dengan menggunakan bahasa Python. Ya, itu kita belajar slow sedikit demi sedikit karena ini berat materinya. Ya, oke, next. Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, ya, jadi aplikasi generatif ini banyak diterapkan dalam dunia industri seperti seni, multimedia, interaktif, kemudian pengkodean pintar, kemudian membuat teks otomatis, ya seperti ChatGPT, kemudian Neo kalau tidak salah itu membuat gambar atau video, ya. Oke ya, Bapak minta fokus dulu ya, jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang tidur, ya. Oke, kalau misalnya seni ya itu membuat suatu iklan atau liburan, jadi dalam apa namanya membuat iklan itu bisa ya kemarin ada iklan mobil itu dia murni menggunakan AI, dia tidak menggunakan orang lagi untuk merekam tapi videonya itu menggunakan AI. Oke, bisa dipahami? Oke, next. Nah, jadi potensi masa depan AI generatif dalam kripto pada tahun 2025. Ya. Ini salah satu contoh apa yang berkembang sekarang, apa yang hype sekarang, seperti apa yang mendominasi di media sosial yaitu tentang Timothy Ronald. Ya, sekarang banyak pembahasan tentang kripto. Apa sih kripto itu? Itu adalah mata uang digital. Banyak AI ini digunakan di dalam mengucapkan suatu blockchain dengan integrasi AI. Ya. Diharapkan nanti pertumbuhan industri kripto membuka segmen pasar baru dan menawarkan informasi investasi global. Mungkin di sini agak sedikit berat ya pembahasan kita. Tapi apa yang tadi Bapak sampaikan itu tentang bagaimana AI itu bekerja, definisi awal daripada AI, kemudian contoh-contoh AI, apa itu AI generatif dan lain sebagainya. Oke? Nah, dari penjelasan Bapak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham? Paham sampai di mana? Nah, coba Bapak tanya Agus. Agus, kamu pernah menggunakan AI? Coba sebutkan salah satu contoh AI. Coba keraskan. ChatGPT apa lagi? AI mungkin? Ya, Gemini. Ya, salah satu contohnya itu. Sandy, kamu pernah menggunakan AI? Sebagai apa? Untuk membuat tugas. Ya. Jadi kalau kamu membuat tugas, tolong ditelaah kembalinya, jangan langsung disalin jawabannya. Bayu, pernah menggunakan AI? AI apa? ChatGPT. Pernah mengubah gambar di ChatGPT? Nah, ya pasti pernah. Rizky juga pernah ya buat seperti kata Bapak katakan tadi, mukanya tetap Rizky tapi badannya seorang polisi misalnya. Ya. Oke.
Oke. Nah, sekarang jadi sambil kita belajar, Bapak minta kalian nanti ya membuat kelompok, dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kalian mengerjakan LKPD yang Bapak kasih ini. Ya, di masing-masing kelompok kalian silakan berdiskusi, kemudian kerjakan LKPD tentang kecerdasan artifisial. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab di sini yang di lembar kerja kalian. Kemudian Bapak minta masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ke depan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan temannya. Ya, Bapak minta ada yang menyampaikan sebagai moderator, kemudian sebagai pemateri, dan juga nanti sebagai yang menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, Bapak harap minimal ada 1 pertanyaan ya dari setiap kelompok. Minimal, boleh 2. Bisa dipahami? Siap. Oke, untuk sekarang silakan kalian lebih merapat ke kelompoknya. Brian, silakan berada di sini. Di sini ada banyak ya, dan di belakangnya. Oke, nah silakan kalian kerjakan LKPD ini. Nah, silakan Bapak sini ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Akan dikerjakan, nanti Bapak suruh kalian pergi ke depannya. Soalnya tidak perlu dibuat, jawabannya saja. Sudah Bapak kerjakan, kita bisa melakukan. Oke, masih waktu 15 menit ya. Diskusi sama kelompoknya ya.
Kuenya saja ya, jangan terlalu. Jadi misalnya sakit, gimana? Kenapa? Serius? Kini yang pada yang kalkulih. Hah? Jangan. Mungkin aja. Udah. Tahu sih kita kan paling aja kalau tenang ya. Nah, cek. Mas kamu udah ada? Udah. Ya, ini bisa aja. Ya. Kalau bisa gunakan kata-kata kamu sendiri ya. Mas ya, silakan. Oke, waktunya lagi 10 menit.
Selesai? Waktunya lagi 5 menitnya. Ya. Mau pulang? Sama siapa? Sama siapa? Hah? Makan di mana? Waktu lagi 5 menit. Jadi Bapak kasih kalian presentasi selama 10 menit masing-masing kelompok. Ya. Dan nanti Bapak minta ada yang bertanya dan juga kelompok yang di depan menanggapi. Rasakan suaranya ya, biar Siri kan biasanya dia itu ya di WhatsApp atau di MacBook itu ada. Kalau siapa apa? Bicara. Jadi bacakan pertanyaannya apa kemudian jawabannya. Sudah Pak ya? Nomor 1 sudah? Sudah apa belum? Nomor 2? Belum? Lambat.
Nampak sekali. Sok. Waktu lagi 2 menit ya. Waktu lagi 1 menit. Kelompok 2 bagaimana? Siapa suami moderator? Siapa yang jawab pertanyaan? Moderator siapa yang membacakan materinya? Kalau bisa kan semuanya ya. Satu siapa yang menjelaskan? Ada 4 kelompok. Ada 4 orang. Ya. Kalau di sini ada yang 2 yang menjelaskan ya. Tinggal juga ada moderator. Sudah? Diisi nama kelompoknya ya. Bapak kasih waktu 2 menit lagi tambahan. Sudah? Ya, silakan isi nama kelompoknya. Bapak ajak siapa yang maju nanti. Sudah? Baik, sudah? Oke, silakan masing-masing ketua kelompok. Jika Rizky dan Bayu itu berdiri, ya, ini ada 2 kelompok. Jadi Bapak akan pilih dari kalian sendiri, yaitu melakukan switch. Ya, siapa yang menang itu yang berhak tidak maju lebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Yang kalah berarti yang maju. Ya. Jangan ke depan, ya ke depan switch dulu. Lalu yang kalah ke depan. 1, 2, 3. Yang kalah ke depan. Jadi yang kalah kelompok 2. Tidak ada ulang-ulangnya. Jangan kelompok 2 ke depan. Silakan. Ya. Mohon nomor 1 perhatikan menunya ya, jangan ada yang bertanya. Jangan ada yang berbicara. Kelompok 2 yang maju pertama. Ya, kita kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang kedua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Arya Perdana. Kenalkan nama saya Rizky Perdana. Ayo ikut saja. Kalau perasaan suaranya ya.
kedua. Sini kami akan menjelaskan tentang AI. Pemateri akan dijelaskan oleh Eka terlebih dahulu. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, mengenali suara, dan membuat keputusan. Dan yang kedua ada mengapa kita memerlukan beberapa perangkat untuk menggunakan kecerdasan artifisial. Karena AI membutuhkan dukungan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang memadai agar bisa berfungsi komputer atau laptop atau server dengan prosesor lewat data sebagai bahan pembelajaran serta aplikasi atau program yang dapat menjalankan algoritma AI. Algoritma ya. Algoritma. Oh, dijelaskan soalnya. Dan yang ketiga, jelaskan apa saja contoh-contoh kecerdasan artifisial. Contoh-contoh. Contoh-contoh artifisial, kecerdasan artifisial. Contoh-contoh kecerdasan artifisial ada mobil tanpa pengemudi, self-driving car, filter spam pada email, asisten virtual, Google Assistant, Google Siri, Alexa, Ya. dan yang terakhir akan dibacakan oleh Reski. Baik, terima kasih Ika. Itulah yang dijelaskan oleh Ika. Dan saya akan melanjutkan jelaskan apa positif dan negatif dan penggunaan kecerdasan artifisial. Sebut saja ya saya. Rizky ya. Dampak positifnya itu adalah membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat. Misalnya kita membuat tugas, Ya. dibantu dengan ChatGPT, AI. Dan yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam akses informasi dan layanan. Seperti kita mau ke tempat B tidak tahu jalannya, kita menggunakan Google Maps. Dan setelah itu ada juga dampak negatifnya, yaitu risiko penyalahgunaan data dan privasi, seperti membuat informasi yang tidak wajar, Ya. penipuan. Seperti penipuan. Ya. Yang kedua adalah ketergangguan manusia terhadap teknologi. Ketergantungan Terhadap manusia terhadap teknologi. Di sini contohnya itu adalah manusia gampang bosan untuk mengenai suatu tugas, untuk maunya instan saja. Ya. Instan. Instan. Salah satu contohnya itu ya. Kamu tergantung mencari tugas di internet atau menggunakan AI tanpa kamu berpikir. Baik, itu aja yang kami bisa bacakan materinya. Di sini kami ada pertanyaan. Silakan. Kami minta pertanyaan. Kami ada pertanyaan. Silakan dibacakan. Silakan bacakan pertanyaan tadi. Yang pertanyaan itu yang pertanyaan. Oh, Ya. kami bukan sedikit tanya orang, apakah ada yang bertanya? Ya. Baik, Mas. Mas. Apa saja jenis AI? Apa saja jenis-jenis AI? Jenis-jenis AI itu yang paling dasar adalah ChatGPT, Meta AI yang sering kalian gunakan. Ada lagi? Jadi Kita maksudnya jawabannya. Jawabannya ada lagi. ini lebih AI juga. Macam-macam AI apa jenis-jenis AI? Jenis-jenis AI ya seperti tadi ada AI generatif, contohnya yaitu ChatGPT hanya sekedar membuat tugas. Kalau misalnya kamu mau super intelligent ya seperti tadi ada apa? Super intelligent, robot, ya, robot contohnya. Ada lagi yang bisa kamu jelaskan? Itu saja yang bisa kami jelaskan. Ada lagi yang bertanya? Ada yang lain?
Terus ada yang bertanya? Silakan. Tidak. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, dari penjelasan kelompok 2 sudah bagus ya, sudah lengkap juga. Tapi Bapak minta lebih ditingkatkan lagi nanti presentasinya ya. Jangan terlalu cepat, slow saja. Kemudian kuasai juga materinya. Oke? Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 1. Silakan maju. Ingat suaranya dikeraskan ya. Kelompok 2 tolong perhatikan. Kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pelan-pelan saja ya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang ada di rumah kerja. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Pertama saya Bayu sebagai moderator, yang kedua ada Agus, Brian dan juga Mas. Untuk selanjutnya pertanyaan dan juga jawaban akan dibacakan oleh Agus. Oke, sini saya akan menjawab yang jawab saya tadi. Yang pertama, kecerdasan artifisial. Tolong jelaskan suaranya ya, kita biar tidak terhas. Pertama, apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Yang kedua, mengapa kita memerlukan beberapa perangkat untuk menggunakan kecerdasan artifisial? Karena AI membutuhkan perangkat keras seperti komputer, handphone, robot, dan perangkat lunak. Perangkat dulu ya. Seperti aplikasi atau sistem operasi agar bisa berfungsi tanpa perangkat pendukung AI tidak bisa dijalankan. Yang tiga, jelaskan apa saja contoh-contoh kecerdasan artifisial. Tiga, ada Google Maps, membantu mencari jalan tercepat. Yang kedua, Siri Google. Yang ketiga, rekomendasi YouTube atau TikTok. YouTube tuh. YouTube. Yang kelima, games. Yang keempat, jelaskan dampak positif dan negatif dari pengguna kecerdasan artifisial. Pertama, dampak positif, mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia, memberikan layanan lebih cepat. Dampak negatif, menimbulkan ketergantungan teknologi, bisa disalahgunakan, menimbulkan rasa malas untuk berpikir. Ya, Baik, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? baik, apakah ada yang bertanya dari kelompok 2? Silakan. Ya, Dika. Bagaimana AI dapat membantu dalam bidang kesehatan? Bagaimana AI dapat membantu dalam bidang kesehatan? Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Coba sebutkan apa itu. Kalaupun kalian tahu, silakan dijawab dulunya. Coba dijawab apa yang ada di pikiran kamu, jawab sesuai apa yang ada ya. Coba Bayu, dalam masyarakat
salah satu rumah sakit ya. Coba silakan untuknya ya. Gitu ya. Salah satu rumah sakit, kemudian ada pasien yang pasien yang jauh, Pasien yang jauh kemudian tidak ada dokter di sana. dan Ya, silakan. tentunya ada sebuah rumah sakit dan di rumah sakit tersebut ada pasien tapi tidak ada dokter yang dapat menanganinya. Ya. Ya. Kemudian caranya itu adalah dengan memanfaatkan teknologi AI, yaitu dengan cara menggunakan robot. Robot dalam dunia medis, misalnya. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada seorang pasien di rumah sakit A yang jaraknya berkilo-kilometer jauhnya dari rumah sakit B, sedangkan di rumah sakit A itu tidak ada dokter yang dapat menangani langsung. Sedangkan di sana seperti di Cina ya, di sana ada perangkat yang namanya robot dalam bidang kesehatan yang menggunakan teknologi AI. Jadi dokter yang di rumah sakit B itu dapat mengoperasi pasien yang ada di rumah sakit A dengan bantuan alat operasi dan AI tersebut. Ya, jadi dokternya tidak harus ke rumah sakit A tersebut. Dia harus dapat mengoperasi pasiennya. Karena kalau pasien itu terlambat penanganan ya pasti akan nanti dia bisa mati salah satunya, atau mungkin penyakitnya lebih serius. Ya. Bagaimana jika ada lagi yang mau ditambahkan, misalnya kamu apa mau ditambahkan ada? Tidak? Baik, silakan kalau begitu tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami tutup dengan presentasi. Oh, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke, mohon perhatikan dari presentasi dua kelompok tadi tentang penerapan AI dan juga bagaimana AI itu bekerja, terus apa itu AI, kemudian dampak positif dan negatif dari AI dari pengamatan Bapak. Kalian perlu belajar lagi. Ya, oke, tidak masalah karena ini pelajaran yang memang benar-benar baru, KKI ini benar-benar baru ya. Jadi kalian masih awam, sama juga Bapak masih belajar juga. Jadi minggu depan perlu ditingkatkan lagi kalian untuk presentasi. Ya. Baik, dari apa yang tadi Bapak jelaskan, apakah ada yang bertanya terkait dengan AI ini? Terkait dengan mata pelajaran yang kita pelajari hari ini? Ada pertanyaan? Bagus ya? akan dijelaskan teknologinya itu kan bisa digunakan ya Google Maps itu Pak. Iya. Google Maps pengajar. Saya lihat di internet itu katanya sudah sesuai jalur, tapi jalurnya nggak sesuai ini Pak. Mau jalurnya ke sana ke kiri. Maksudnya? Ya kan kita mau ini apa namanya? Kan tidak tahu jalannya itu, tidak tahu jalan. Kita buka Google Map. Akan dia nuruti Google Map itu. Mau Ya, Bapak ngerti jawabannya ya. Nanti pertanyaan Agus tidak sesuai kadang-kadang. Ya. Itu bukan bagaimana ya? Itu permasalahannya bukan hanya ada di sistem, tapi ada di orangnya juga. Terkadang kamu tidak bisa membaca Google Map itu, mapnya yang belok ke kiri, kamu ke kanan. Terkadang ada jalanan yang memang benar-benar sempit atau benar-benar arus lalu lintasnya banyak, kamu akan diarahkan ke jalur alternatif yang lain. Itu biasanya. Kalau misalnya masalah kamu tidak bisa menggunakan Google Map atau sistemnya error, itu kembali lagi itu hanya sebuah mesin. Makanya Bapak dari awal sudah jelaskan, kalaupun kamu mencari tugas di internet, di AI, ChatGPT dan sebagainya, tolong ditelaah lagi. Ya, jangan mentah-mentah itu ditelan, itunya digunakan. Kalau tidak sesuai ya jangan. Ya, itu hanya mempermudah, bukan absolut itu harus digunakan. Ya, banyak juga kejadian seperti yang Agus katakan di luar negeri itu kan banyak orang yang menggunakan sistem autopilot AI. Jadi dia tidur, mobilnya yang melaju.
Tapi banyak juga yang error sistemnya ya. Banyak juga yang tidak bisa mengidentifikasi kendaraan. Jadinya apa? Dia tabrakan. Itu banyak juga kemarin. Jadi itu kalau yang pertanyaan Agus itu ada dua kemungkinan, antara sistemnya error dan kamu tidak bisa membaca Google Map. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ada? Oke, itu materi kita hari ini yaitu tentang AI. Memperkenalkan secara dasar atau awam tentang apa itu AI, jenis-jenis AI dan juga dampak positif dan negatif dari AI. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang prompt. Jadi prompt itu adalah bagaimana nanti kalian memasukkan sebuah kata-kata atau teks agar apa yang muncul dalam pencarian di AI tersebut sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bagaimana caranya? Kata-katanya apa? Rubah gambar ini lebih menjadi ini lagi. Kalau kurang, lebih spesifik lagi kamu masukkan kata-katanya. Itu yang nanti akan kita pelajari minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Hari ini ya sebelum Bapak tutup hari ini, bagaimana perasaan kamu hari ini belajar tentang materi hari ini? Sedikit membingungkan. Apa yang kamu dapatkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Coba Rizky, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Saya mendapatkan berbagai ilmu tentang AI yang sebelum saya pernah tahu. Ya, mendapatkan banyak ilmu tentang AI dari sebelumnya kamu masih awam ya tentang AI. Bayu, apa yang kamu dapatkan hari ini? Pelajaran hari ini? Sama? Ada yang lain? Yang lain ada? Ya. Mungkin lebih mengenal lebih dalam. Ya, mungkin lebih dalam mengenal lagi tentang AI. Nanti belajar lagi di rumah ya, manfaatkan segala jenis perangkat yang kamu punya, misalnya handphone dan sebagainya. Ya, oke, sebelum Bapak tutup hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Coba Dika, kesimpulan pelajaran hari ini apa? Apa yang ada di otak kamu itu saja sampaikan ya. Ya, kesimpulannya adalah coba keraskan suara. Kesimpulannya yang saya dapat dari materi AI tadi, janganlah terlalu tergantung terhadap internet ataupun AI, karena AI selalu benar, tidak selalu benar. Ya, bagus sekali, kebenaran itu. Kesimpulan pelajaran hari ini, walaupun kita belajar teknologi, ya, jangan terlalu tergantung kepada AI atau internet. Itu hanya sebuah mesin. Jadi kita perlu menelaah lagi apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jawaban dari AI tersebut. Itu kesimpulan hari ini. Baik, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita kembali lagi ya di jam yang sama, di hari yang sama, kemudian di pelajaran yang sama. Mungkin materinya sedikit berbeda. Baik, sebelum kita akhiri, Agus silakan kamu pimpin doa, kemudian akhiri dengan sama-sama. Silakan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturan Paranasati. Om Sakti, sakti, sakti. Oke, selamat siang anak. Ya.